Hai guys, welcome to Berdikari Property Channel. Aku Fani, property consultant dari Berdikari Property. Nah, hari ini aku mau kasih lihat kalian satu-satunya rumah, dan ini tuh paling mahal seantero Gading Serpong. Di 21 miliaran aja, lokasinya persis kayak gini, bener-bener cuma satu unit. Jadi kalau kalian orang terpilih, bener-bener kalian nih jadi orang paling sultannya se-Gading Serpong nih. Posisi rumahnya ini, posisinya tuh hook. Dia luas 400, bangunannya 593, kamarnya itu ada 5+2. Jadi dapat tanah samping 4 meter. Tapi di sini kenapa masih ada tanah seluas ini? Karena ini tuh nempel sama area fasumnya. Jadi ibaratnya kalian beli rumah ini, kalian punya anak, punya dogi, mau lari-larian di sini samping rumah itu juga masih tetap bisa banget. Nah, ini posisinya tuh persis di depan gate utama, makanya kalian lihat nih jalannya tuh luas semuanya ya. Kalau lagi hosting acara-acara, terus ngundang banyak tamu, banyak kerabat, keluarga juga nggak usah pusing karena parkirannya tuh selebar ini. Ini kenapa satu-satunya rumah yang tipenya seperti ini? Karena semua di klaster ini itu tipenya tuh 2 lantai. Bangunan tuh maksimal sekitar 300-an lebih ya. Ini satu-satunya yang bangunannya 3 lantai. Jadi tunggu apa lagi? Yuk kita lihat ke dalam. By the way, selain rumahnya udah nggak usah ditanya lagi, keren banget karena dapat SE seperti ini. Aku juga mau ngomongin tentang lokasinya karena menurut aku tuh penting banget ya. Karena namanya kita tinggal di rumah yang setiap hari kita bakalan pergi nganterin anak ke sekolah, pergi kerja, ke tol, ke mall, segala macam. Lokasi tuh bener-bener penting banget. Enaknya ini tuh bener-bener di tengah kotanya Gading Serpong. Kalian mau makan enak banget, tinggal jalan kaki atau naik sepeda. Itu bisa ke Ruko Goldfinch, cuma sekitar 2 menit aja. Mau ke sekolah anak juga deket banget karena ada kindergarten di sini, Moria Hills. Itu juga tinggal ke kiri cuma 2 menit. Ke sekolah anak SD, ke sekolah St. John itu cuma sekitar 5 menitan. Kalau anaknya udah tambah gede lagi mau kuliah di UMN atau di Prasmul juga tetap dekat, hanya 8 menitan. Kalau biasanya bawa bapaknya, ibu-ibunya mau ke mall di Jakarta, mau ke kantor Jakarta juga deket banget ya, cuma 8 menitan ke tol Jakarta Merak atau enggak tol Jor. Dan yang paling enak, lingkungan di klaster Matera ini, kalau kalian lihat dari jauh nih, dari drone-nya aku, kelihatan ya, ini tuh sama sekali nggak nempel sama perkampungan. Malah nempelnya sama apa? Persis di depan sana itu ada danau, itu seluas 30 hektar, itu nggak akan dibangun menjadi area perumahan atau komersil. Jadi enaknya, kalian tinggal di sini tuh tetap dapat udara adem, semeliwir banget ya, seperti rasanya tuh kayak di Bogor, tapi bener-bener lokasinya tuh di tengah kota. Nah, sekarang kita mau review satu-satu mengenai rumahnya, yuk. Fasad rumahnya ini satu klaster semuanya sama, American minimalis. Jadi konsepnya itu lebih long lasting, mau buat generation kayak 20 tahun lagi juga tetap masih up to date ya kalau American minimalis gini. Jadi ini depannya, area carportnya ini bisa muat untuk 1, 2, 3 mobil di depan masih muat, dan ada garasi dalam, itu bisa untuk 2 mobil. Garasi dalamnya juga udah tinggal pakai remote aja, langsung bisa naik ke atas. Jadi kalau pulang kantor nih mau masukin mobilnya, kita nggak usah ribet-ribet telepon, "Mbak tolong bukain pagernya," itu nggak usah ya, cukup pakai remote aja. Ini kanopinya kalian lihat nih, sepanjang ini juga sudah dapat beserta kanopi skylight. Makanya di sini aku bisa ngeliat tuh langit yang biru terang kayak gini nih. Udah kayak naik mobil-mobil yang ada sunroofnya gitu ya. Sekarang kita masuk ke dalamnya ya. Pastinya pintunya udah pakai smart door lock ya, tinggal pakai fingerprint atau pakai pin atau enggak tap kartu aja udah bisa masuk. Nah, ini satu-satunya rumah di klaster Matera Signature ini yang menggunakan full marmer. Kalau yang lain slabnya mirip tapi kuadra. Kalau ini benar-benar udah full marmer yang slabnya besar-besar. Ini 1,2 kali 80 ya kurang lebih ya. Ini besar-besar banget. Dan ini tuh ruang tamunya. Di sini begitu masuk aja lihat deh, terang banget ya. Bukaan jendela kanannya besar, terus di sebelah kiri ini sebenarnya bukaan jendela untuk ngintip mobil favorite-nya kalian nih. Kalau punya motor Harley nih bisa diliatin nih. Kalau lagi diperbaikin, punya mobil-mobil sports nih bisa diliatin terus juga nih supaya menambah motivasi ya tiap harinya ya pas bangun pagi. Jadi ini area
ruang tamunya enaknya udah pakai drop ceiling juga, kita nggak usah hire interior designer nih untuk bikin lampu-lampu seperti ini. Yuk kita maju lagi, ini sliding door. Ini juga bakal aku review dengan detail karena menurut aku ini satu-satunya rumah yang bener-bener membuat aku terpukau. Nggak cuma kamarnya di dalam ini gede-gede manusiawi, tapi ini memanusiakan para ART, para driver juga nih di sini nih. Ntar ya aku review di sini. Ada satu kamar ART sama satu kamar driver dan gede-gede semua. Yuk kita ke belakang lagi. Ini liftnya juga udah dapet. Jadi rumahnya kan 3 lantai, master bedroomnya paling atas. Jadi kalau naik ke paling atas tinggal pakai lift aja. Terus di sebelah kiri ini ada satu pintu, itu buat storage. Jadi mempergunakan ruangan di bawah tangga. Bisa buat taruh-taruh barang, taruh sepatu juga bisa. Kita ke belakang sedikit lagi, ini bisa dibuat untuk area family room kecil atau area ngebaca. Jadi view-nya tuh langsung ke kolam ikan ya, pond. Terus di sana itu ada powder room. Jadi kalau ada tamu mau ke toilet di lantai 1, nggak usah nebeng di kamar dalam, cukup pakai powder room ini aja. Wah, ini sih kamar tamu atau kamar orang tuanya aja udah berasa kayak master bedroom ya, sepanjang ini nih. Dari sini sampai ujung sana kurang lebih 9 meteran lebih kali ya. Again, drop ceilingnya udah dapet, AC juga udah dapet. Karena rumahnya hook, ini bukaan jendelanya, lihat nih. Ke belakang itu view ke backyard, sama ke samping ini view-nya ke kolam ikan. Kita lihat yuk. Tadi lupa aku bilang ini kolam ikan, tapi ikannya sorry belum dimasukin ya. Jadi ini masih air mini terjun gitu ya. Tapi kalau mau kasih ikan bisa nih, ikan koi kecil-kecil nih, enak banget ya. Apalagi kayak ada suara-suara gemericik air gini nih, udah kayak tinggal di villa ya rumahnya. Nah ini kan ada taman seluas 4 meter ya. Mulai dari sini sampai sana ya. Nah ini kalian bisa gunain sesuka kalian, mau dijadiin tanaman bisa, atau mau kolamnya dibesarin juga bisa, mau dibikin gazebo duduk-duduk di sini kalau barbekyuan itu juga bisa banget. Kamar ini enak ya, nggak cuma view ke samping, tapi ke belakang ini juga masih ada area yang cukup luas. Di dalam kamar kita lihat lagi, saking gedenya ini kamar, selain bisa buat jadi kamar orang tua, kamar tamu, kalau kalian mau dijadiin ruangan gym juga bisa banget. Enak banget kan view-nya tuh langsung hijau-hijau, view ke taman. Mau dijadiin ruang kerja, ruang membaca juga bisa banget ya. Nah ini di dalam udah ada kamar mandinya. Kamar mandinya pun ini modelnya tuh besar, semua sanitary dari Kohler. Lantainya semuanya juga udah marmer, top table-nya dapet, cerminnya seperti ini. Dan di belakang kalian lihat itu masih ada bukaan jendela yang bisa di sliding door supaya udaranya tuh nggak pengap. Terus habis itu kalau mau jemur handuk-handuk di paling belakang itu juga masih bisa ya, biar kena udara. Di depan sini nih masih ada bukaan jendela juga. Ini ke area tempat jemuran baju. Jadi kalau mau buat privacy sebaiknya nanti tinggal ditutup gorden aja. Yuk kita lihat ke ruangan servisnya. Nah ini yang menurut aku nih penting banget nih, memanusiakan ART dan juga driver. Soalnya kenapa? Kalau ibu-ibu, kalau ART-nya pulang atau drivernya nggak ada, nggak bisa kemana-mana, repot ujung-ujungnya. Makanya penting banget nih kamar-kamarnya tuh gede ya. Nah sebenarnya ada 3 kamar tidur, tapi kalau misalnya drivernya cuma 1, ini bisa dijadiin untuk tempat taruh barang nih, satu kamar kecil di sini. Kayak contohnya buat tempat sapu-sapu atau cuci mobil, vakum segala macam bisa masukin sini ya. Ini garasi dalamnya muat untuk 2 mobil sport sekalian, mau motor Harley, mau ada 3 juga masih muat di sini. Ini tangga akses langsung ke dapur kotor. Jadi ART nggak usah lewat pintu utama, cukup lewat garasi, bisa langsung dari kamarnya dia mau ke dapur, bisa langsung naik ke atas. Ini bukaan pintu, di sebelah kanan sini 1 kamar ART, dalamnya masih ada 1 kamar lagi bisa buat driver. Depannya itu masih ada space yang cukup besar, bisa dijadiin untuk tempat servis yang ngelipat baju, laundry, terus buat jemuran juga masih bisa di sana. Dan ada 1 kamar mandi untuk ART juga. Kita naik ke lantai 2-nya yuk. Jadi tangga pas di tengah-tengah, ini mengelilingi, terus pas di tengah-tengah ini kita juga ngeliat nih ada jendela yang cukup besar. Di sini view-nya langsung ke kolam di bawah. Jadi supaya tangganya nih nggak pakai
lampu aja tuh tetap terang ya. Terus dengan adanya ventilasi udara, makanya tetap adem juga di area tangga ini. Ini lantai 2-nya, wah bener-bener ini sih memukau banget ya, gede banget. Ini plong seplong-plongnya pokoknya. Terus udah high ceiling juga di sini, semua lantai juga udah marmer. Nah ini untuk ruangan-ruangannya, ini sebenarnya kalian bisa memodifikasi banget ya. Seperti contohnya, di sini kalau mau dijadiin ruangan keluarga, lihat nih, besar banget ya di sini ya. Ruangan keluarga ini jadi langsung di sini tuh kasih TV, home theater, mau tempat karaoke juga bisa. Paling enak nih udaranya ya, adem banget karena ini sliding door-nya ketika dibuka tuh anginnya langsung kencang banget di sini. Dengan adanya balkoni ini, selain buat akses udara, kalau misalnya teman-teman lagi ngumpul ada yang ngerokok, nge-vape segala macam, bisa nih pakai ruangan ini ya. Tinggal dikasih tempat duduk-duduk aja. Terus kalau mereka tamu-tamunya lagi pada di sini mau ke toilet, cukup numpang di powder room di sini aja. Next kita ke ruangan bagian sini. Nah ini biasanya cocoknya dijadiin untuk area dining area ya, ruang makan di sini. Jadi dia udah model ini high ceiling, ini kurang lebih sekitar 7 meter. Di sini kalau mau bikin meja makan yang bulat atau yang persegi panjang nih untuk meja jamuan makan malam, mau 6 orang, 8 orang masih muat banget di sini. Kalau di paling belakang ini udah dikasih colokan-colokan instalasinya. Ini cocok buat area dapur bersih ya, kitchen set nih dari ujung ke ujung. Mau muat untuk island table di sini juga masih muat. Kalau dapur kotornya di mana? Ini dia, udah ada aksesnya nih, pintunya dan dapur kotornya semuanya udah dapet nih. Area top table, area kitchen set atas, semua sudah dapat, tinggal dikasih aja kompor sama fridge-nya. Terus di dalam sini ini masih ada satu pintu yang bisa dibuka, ini biasa digunakan untuk tempat-tempat snack. Ini dia tadi aksesnya nih tangga. Kalau ART mau naik ke dapur kotor cukup pakai akses ini aja. Tadi kan di dapur kotor itu udah ada jendela yang bisa dibuka supaya udaranya ngalir ya, nembus ke sini. Nah ini di dapur bersih, biar udaranya juga bisa ngalir, itu bisa dibuka juga nih jendela ini. Semua kaca-kacanya kusennya udah dari YKK ya. Tuh di sini tuh langsung nembusnya ke void. Makanya udaranya nih adem banget ya, nggak cuma dari depan tapi dari kaca kiri samping, kanan samping, semuanya tuh udaranya ngalir banget. Dan di lantai 2 ini itu udah ada satu kamar tidur. Kamarnya again memukau banget, sama ukurannya sama yang tadi di bawah ya. Jadi ini bukaan jendelanya semuanya tuh letter L. Di sini dapat bukaan jendela, di belakang juga dapat bukaan jendela. Enak banget ya kalau rumahnya ini hook ya. Terus enaknya lagi udah ada kamar mandi dalam juga di sini. Ini sih cocok ya buat kamar anak. Terus kamar anak lainnya nanti bisa di paling atas. Dan di depannya ini sudah ada jendela juga yang bisa dibuka, ini langsung ke void di tengah. Kalau kalian cari rumah mau untuk masa tua, mau tinggalin mau sampai 15-20 tahun lagi, ini sih cocok banget soalnya semua kamar tuh udah bener-bener gede banget ya. Jadi mau sampai anaknya kalian tuh merit, mau punya cucu, mau tinggal sini tuh tetap masih bisa. Sekarang kita naik lift yuk ke kamar paling atas. Enak banget ya kalau ada lift. Jadi walaupun kamarnya di lantai 3 itu kita nggak usah worry, nggak bakalan pegel. Terus kalau suatu hari nih pas tua misalnya 20 tahun lagi di umur 60-an misalnya ya, sama dokter nggak boleh terlalu sering nih naik tangga, ya udah nggak apa-apa, tetap kamarnya di paling atas kan bisa pakai lift, bener gak? Ini bakalan jadi master bedroom terluas yang pernah aku review. Ini tuh luasnya 72 meter. Bayangin master bedroomnya aja udah kayak rumah 1,5 eman di BSD ya, master bedroomnya sendiri. Nah ini walaupun lampunya nyala tapi tetap dapat terang mataharinya karena semuanya kaca-kacanya tuh letter L, menghadap ke sana sama menghadap ke samping semua. Terus ini kacanya juga bisa dibuka dan view-nya tuh langsung ke taman bawah sama ke Matera Community Club di sana. Tuh bahkan masih kelihatan ya
area poolnya sama area taman-tamannya. Enak banget deh, soalnya view-nya itu depannya tuh bukan rumah orang. Jadi kalian tuh selamanya bangun tidur akan tetap dapet view taman-taman hijau fasum seperti ini. Terus danaunya juga tetap masih bisa kelihatan di sana. So, ini masih ada di area kamar tidur di bagian bednya ya. Jadi di sini bisa untuk taruh bednya, nakasnya kanan kiri, terus TV-nya bisa di sana. Terus kalau mau bikin ruang membaca, sofa-sofa masih bisa banget di sini, atau tempat kerja masih bisa banget di sini. Lah terus walk-in closet-nya di mana? Tenang. Ini ada satu ruangan tersendiri, ini khusus buat area walk-in closet dengan ada pintunya. Nah, sebesar ini. Enaknya kalau area walk-in closet ini di ruangan terpisah sendiri, kalau baju-baju kotor yang habis dipakai 2 kali atau mantel-mantel yang bulunya agak banyak kemana-mana, itu kan nggak bercampur menjadi satu di ruangan tempat tidur. Jadi lebih privacy. Terus ibu-ibu biasanya kalau mau OOTD nih bisa di sini nih tanpa ngegangguin pasangannya yang masih tidur. Enak banget ya, bagus banget idenya. Dan gak lupa di walk-in closetnya ini juga udah ada jendela nih yang bisa dibuka supaya kayak contohnya sepatu-sepatu kalian atau mantel kalian tuh tetap kena udara luar. Nah ini dia, jalan dikit. Ini sebenarnya masih ada sedikit space, ini bisa untuk area meja makeup di sini. Sengaja di sini udah dikasih kaca-kaca dan ada ngeblur sedikit supaya menjaga privacy. Tapi enaknya kalau kalian makeup di sini tetap dapat natural lighting dari si kaca yang ngeblur ini ya. Nah terus ini master bedroomnya udah double wastafel, sanitary dari Kohler, kacanya udah sebesar ini, bawahnya kabinet juga udah dapet beserta bathtubnya. Ini bathtubnya yang dari Kohler yang bisa model kayak pijet gitu ya, kayak Whirlpool tapi yang versi bathtub yang lebih kecil. Terus untuk showernya juga sudah double shower disertai sama shower screennya supaya kalau mandi ini nggak becek kesini basah-basah. Dan juga klosetnya udah yang smart toilet. Nah kalau kalian notice dari tadi setiap kamar mandi lihat deh ada bukaan jendela supaya apa? Supaya kamar mandinya itu tetap terang, nggak lembab. Jadi kalau mau jemur handuk juga selalu bisa di luar sana. Benar-benar rumah mewah ini sudah dipikirin matang-matang ya. Beserta kalau kita tinggal di sini tuh setiap sudut tuh benar-benar fungsional banget. Next kita mau lihat kedua kamar anak di depan master bedroomnya. Nah sambil jalan mau lihat ke kamar anak, kita mau lihat nih anaknya tuh masih ada di bawah, masih nonton TV, masih makan, atau udah di kamar. Kita bisa nengok dari sini. Enaknya gitu ya, kalau ruangannya high ceiling, kita bisa ngintip kanan kiri setiap sudut ruangan. Di sebelah kiri juga kita masih bisa lihat tuh, karena ada jendela bukaan yang sangat besar. Terus enaknya udaranya juga lebih ngalir, terus gak sumpek, gak pengap. Nah ini kamar anak yang kedua, ini kamar anak yang ketiga di sini. Kita lihat yang sini dulu. Jadi susunan layoutnya ini sebenarnya bisa macam-macam juga. Cuma kalau aku mungkin lebih suka di sini dikasih untuk tempat bed, kemudian tempat TV-nya di sini. Kalau ini lebih dijadiin ruang belajar ya. Di sini bisa untuk taruh office desk-nya, meja, terus lemari, rak-rak buku. Sambil belajar di sini tuh tetap enak juga. Dapat pencahayaan dari taman samping. Taman sampingnya kalau mau dijadiin area pohon-pohon juga tetap enak ya. Terus sudah ada satu kamar mandi dalam dan ada bukaan jendela, bukan pintu sorry ya. Nah ini menuju ke area balkoni. Wah di balkoni ini sih enak banget ya. Karena ini satu-satunya rumah yang 3 lantai di klaster ini yang paling besar. Jadi kalian tuh bisa ngeliat tuh sisi-sisi rumah lainnya tuh yang lebih pendek dari kalian. Terus habis itu di klaster ini memang diusung konsepnya tuh lebih banyak area greeneries, hijau-hijaunya dibandingin klaster yang sebelumnya. Itu kalian lihat ya, makanya di sisi-sisi kiri tuh banyak tuh pepohonan hijau-hijau. Ditanemin pohon-pohon palm trees gitu, udah rasanya kayak di Beverly Hills ya. Sambil nongkrong di sini, anak-anaknya ini bisa dikasih untuk meja coffee table di sini ya. Nah, biar anak dua ini tambah dekat, jadi kalau dari kamar ini mau menuju ke kamar satunya itu bisa nembus lewat pintu ini aja. Nah, ini bisa dijadiin untuk area bednya di sini, TV-nya bisa di sana. Ini drop ceiling dengan lampu
Yang di dalam drop ceiling ini juga sudah dapat, jadi kalau malam-malam tinggal nyalain lampu sana aja. Terus exhaust-nya kalian notice ya, ini juga udah ada. Dan AC dari Daikin di bagian sini bisa dijadiin untuk tempat area walk-in closet atau mau dijadiin tempat belajar juga masih cukup luas. Dan udah ada satu kamar mandi dalam yang semua kalian lihat ini dapetin. Kalau kamu pengen rumah mewah, tetap di tengah kota jantungnya Gading Serpong nih, tapi tetap pengen udaranya tuh asri, begitu bangun pagi view-nya tuh hijau-hijau, taman-taman seperti ini. Dan yang paling penting pengen rumahnya itu bisa ditinggalin sampai nanti 10-15 tahun lagi. Ini rumah sih cocok banget. Bukan cuma pembelian sekali, tapi bisa sampai nanti masa tua ya, 10, 15, 20 tahun lagi tetap bisa tinggal di sini juga. Karena kamarnya semua gede-gede, terus udah pakai lift juga. Jadi tunggu apa lagi? Ini rumah bener-bener cuma satu-satunya dan nggak semua orang bisa beli karena kita by pengajuan. Ini harganya sekitar di 21 M-an, 3 lantai, luasnya 400 dan sampingnya tetap dapat fasum seluas ini. Bener-bener cuma satu unit doang, jadi jangan sampai kehabisan. Tunggu apa lagi? Ya survei bareng aku di nomor ini. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan juga TikTok. See you on the next video, bye-bye.